Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini aku mau menceritakan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup, yaitu kasus Nyoman Minahasa Teluk Buyut. Jadi Teluk Buyut itu teluk yang berada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di sekitar teluk tersebut biasa digunakan penduduk untuk mencari partikel-partikel emas. Ironisnya, ketika wilayah tersebut ditetapkan sebagai kontrak karya PT Nyoman Minahasa Raya, semenjak itulah penduduk di perkampungan wilayah tersebut mengalami masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan di wilayah tersebut. PT Nyoman Minahasa Raya adalah perusahaan tambang emas penanaman modal asing yang merupakan anak perusahaan PT Newmont Gold Company Denver, USA. Kontrak karyanya disetujui pada tanggal 6 November 1986 yang disetujui oleh Presiden RI kala itu, yaitu Jenderal Soeharto, beserta 33 kontrak karya lainnya. Menurut kontrak karya, pertambangannya berlangsung selama 30 tahun setelah pertambangan pertama. Selama operasinya, perusahaan ini berhasil mempekerjakan banyak karyawan Indonesia, yaitu sebesar 700 orang Indonesia. Tahun 1996, PT NMR pun mulai berproduksi. Sejak saat itulah perusahaan itu mulai membuang limbahnya ke perairan Teluk Buyut. Setiap hari, sebesar 2000 ton tiling disalurkan ke perairan Teluk Buyut. Bersamaan dengan itu, nelayan pun mulai mendapatkan puluhan ikan mati di perairan mereka. Nelayan pun melakukan protes pertanggungjawaban atas perusahaan tersebut, tetapi perusahaan membantah bahwa kematian ikan itu bukan karena limbah dari perusahaan PT NMR, tapi dari pemboman ikan yang dilakukan oleh nelayan itu sendiri. Untuk mencari jawaban, nelayan pun membawa ikan tersebut ke laboratorium Universitas Samratulangi Manado, tapi usahanya itu kandas. Karena menurut laboratorium tersebut, ikan sampel itu yang dibawa oleh nelayan tidak layak lagi untuk diteliti. Menanggapi kontroversi ini, pemerintah pun melakukan penelitian dan hasilnya ditemukan pencemaran logam berat di sekitar pipa perairan tiling dari perusahaan PT NMR tersebut. Untuk menengahi kontroversi, pemerintah mengirimkan penelitiannya untuk melakukan penelitian terpadu pada Teluk Buyut. Pemerintah menyimpulkan bahwa PT NMR telah mencemari lingkungan wilayah Teluk Buyut. Hal itu didukung oleh dengan adanya pembuangan sekitar 30 ton merkuri langsung di perairan Teluk Buyut. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia melakukan gugatan terhadap PT NMR dan presiden direkturnya, yaitu Richard Bruce-Ness. Dan PT NMR dan Richard Bruce-Ness dituntut dengan ganti rugi material sebesar 117 US dollar atau sekitar 1058 triliun dan ganti rugi imaterial sebesar 150 miliar rupiah. Namun gugatan tersebut gagal karena di sidang putusan itu Richard Bruce-Ness dan PT NMR dinyatakan tidak bersalah. Hal menarik yang patut diungkapkan yaitu adanya bentuk campur tangan asing yang terjadi di kasus ini. Dan kasus Buyut telah mendapat rating tertinggi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di dunia pada tahun 2004. Kasus Newmont ini merupakan salah satu bentuk dari kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi di Indonesia yang belum tertangani, seperti kasus Freeport, kasus Lapindo, dan yang lain-lain. Kebijakan investasi pemerintah yang memberikan peluang besar bagi investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia ternyata bukan hanya untuk memberikan devisa bagi negara, tapi juga berdampak pada pencemaran lingkungan hidup dan masalah kesehatan bagi penduduk sekitar. Berkaca dengan kasus Newmont ini menunjukkan bahwa sangat lemahnya posisi negara kita ketika berhadapan dengan korporasi asing yang mendapatkan sokongan politik dari negara asalnya ketika sengketa di tempat eksploitasinya. Pada akhirnya investasi dalam skala besar lebih diperhatikan di negara ini dibandingkan dengan kesejahteraan rakyatnya.
Jadi itulah kasus Minahasa yang mencemari lingkungan Teluk Buyat. Semoga dengan adanya kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Terima kasih.